warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'du. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sekaligus membedah salah satu buku yang ditulis oleh Ippo Santoso dengan kategori cukup menarik juga, yaitu kategori motivasi. Tebal buku ini adalah 165 halaman yang diterbitkan pada bulan April 2010 oleh PT Alex Media Komputindo dengan judul Baik teman-teman semua, langsung saja kita review juga kita bedah bukunya. Sesuai dengan judulnya, yaitu 7 Keajaiban Rezeki. Buku ini merupakan salah satu referensi bagaimana cara kita mencari rezeki dengan halal tentunya, dengan nilai-nilai norma-norma agama Islam, sehingga rezeki yang didapat pun dengan cara yang halal dan result daripada rezeki itu juga rezeki yang halal. Apa sih 7 keajaiban rezeki itu? Nah, menariknya sesuai dengan judulnya nih teman-teman, 7 keajaiban rezeki. Ternyata Ippo Santoso pun memberikan ataupun menulis sebanyak 7 bab. Nah, bab yang pertama adalah ini dia. Sidik jari kemanusiaan. Sebenarnya unik juga sih teman-teman, sidik jari kemanusiaan. Di sini memang semua orang tuh mempunyai sidik jari. Nah, akan tetapi tidak ada satu orang pun yang mempunyai kesamaan sidik jari. Artinya sidik jari ini menandakan bahwasanya mempunyai rahasia. Sidik jari ini mempunyai rahasia yang sangat besar untuk membawa kita menuju kesuksesan sesuai apa yang sudah kita cita-citakan. Sudah barang tentu yang kita cita-citakan itu tidak sama dengan orang lain, mempunyai jalan-jalan yang berbeda, mempunyai rintangan yang berbeda, hasilnya pun berbeda. Akan tetapi Allah menunjukkan keadilannya. Kenapa Allah Maha Adil? Contoh kecilnya adalah rezeki ini. Ada misalkan orang kaya, tapi dia tidak punya anak. Ada, mohon maaf sekali, mungkin dari segi ekonomi dia minim, tapi dia punya anak, sehingga anak tersebutlah menjadi rezeki terbesar yang ada dalam hidupnya, gitu teman-teman. Nah, itu bab 1. Bab 2 yaitu tentang sepasang bidadari. Di sini Ippo Santoso menjelaskan keterkaitan antara LOA atau Law of Attraction, bisa disebut juga hukum tarik penarik, dengan doa ataupun dengan kekuatan doa. 2 sepasang bidadari yang dimaksud adalah salah satunya yaitu orang tua kita. Ippo Santoso mengatakan orang tua adalah awal dari segalanya. Kita tidak akan pernah terlahir di muka bumi ini tanpa adanya orang tua. Bahkan Allah pun selalu menyertai keriduannya atas orang tua atas anaknya. Bahkan terlebih lagi dengan masalah yaitu pencapaian rezeki, dengan doanya beliau, dengan doanya orang tua. Nah, bidadari yang kedua adalah pasangan kita, sehingga di sini Ippo Santoso menekankan bahwa pintu rezeki itu tidak lepas dari doa orang tua dan juga tidak lepas dari pasangan kita dan diri kita, sehingga doa-doa tersebut dipadu menjadi satu untuk mencapai impian yang memang sudah dicita-citakan. Nah, bab ketiga yaitu membahas tentang ini, golongan kanan. Sudah pasti kita ketahui bahwasanya semua manusia, khususnya kita yang makhluk yang berakal ya, manusia mempunyai otak yang jumlahnya yang sama.
sel-selnya pun sama, dan yang lain sebagainya itu ada kesamaan, akan tetapi berbeda. Yang membedakan adalah kualitasnya, tergantung bagaimana cara orang tersebut melatih otak yang ada pada diri masing-masing. Otak manusia ini terbagi menjadi dua, yaitu otak kiri juga otak kanan. Otak kiri lebih cenderung dipakai untuk ilmu-ilmu pasti seperti matematika, fisika, algoritma, dan juga ya yang lain sebagainya. Sedangkan otak kanan digunakan untuk mendengarkan musik, imajinasi, meningkatkan kreativitas. Juga di sini Iko Santoso menekankan bahwasanya menginformasikan bahwa orang Indonesia kebanyakan itu lebih cenderung otak kiri. Orang-orangnya itu ya lebih suka menggunakan otak kirinya, sehingga jarang ataupun lebih sedikit daripada orang-orang yang menggunakan kanan. Makanya di sini Iko Santoso menyarankan untuk menjadi golongan-golongan kanan. Maksudnya apa? Agar kita berani untuk melejitkan prestasi kita melalui kreativitas yang sudah barang tentu dimiliki setiap masing-masing manusia. Nah, yang selanjutnya adalah ini dia, simpul perdagangan atau bisnis. Seluruh negara yang ada di muka bumi ini dikategorikan menjadi dua. Yang pertama adalah negara berkembang, dan yang kedua adalah negara maju. Negara maju disebut negara maju karena masyarakat umumnya yaitu sebanyak 2% bermata pencaharian sebagai pengusaha. Maka jika ingin negara berkembang dikategorikan menjadi negara maju, syaratnya itu satu, minimal 2% dari penduduknya adalah para pengusaha. Maka tidak heran negara-negara Cina, negara-negara Jepang itu banyak mereka yang bekerja di dunia-dunia bisnis, ataupun mereka menjadi investor, para pengusaha juga. Ternyata 9 dari 10 rezeki itu terdapat pada bisnis, terdapat dari perdagangan. Bahkan Rasul pun mencontohkan kita untuk berdagang. Ya, di dalam Al-Quran pun ada ya bab tentang perdagangan. Jika ingin kaya ya berdagang. Sehingga ini pun menjadi salah satu kunci untuk meraih rezeki, itu dengan cara berdagang. Baik, untuk judul selanjutnya yaitu atau bab selanjutnya yaitu perisai langit. Di sini agak sedikit flashback di bab kedua, yaitu tentang law of attraction dengan kekuatan doa. Ada sedikit ulasan daripada buku ini, yaitu apa yang sudah kita berikan terhadap alam itu adalah maka alam itu akan memberikan apa yang sudah kita lakukan terhadap alam tersebut. Jika doa kita memberikan hal-hal positif terhadap alam, maka alam pun akan mendoakan kita sesuai apa yang kita inginkan, bahkan lebih. Di sini juga Iko Santoso mengulas banyak hal tentang sedekah, bagaimana cara membeli kesulitan dengan sedekah. Semoga dengan sedekah Allah akan memberikan keajaiban-keajaiban yang out of the box, yang tidak kita duga-duga. Amin amin ya rabbal alamin. Dan bab selanjutnya adalah ini dia, beda abadi. Jika kita ingin menjadi golongan kanan, menjadi pengusaha, menjadi seorang pemimpin di kalangan masyarakat, paling tidak kita mempunyai satu hal yang berbeda, sehingga hal tersebut menjadi ikonik di dalam diri kita dan bisa menarik perhatian orang lain. Disitulah rezeki kita akan muncul. Entah misalkan kita mempunyai ilmu, menjadi alim ulama, juga kita bisa misalkan kemampuan-kemampuan yang tidak dimiliki orang lain. Ternyata di situ pula rezeki yang tidak pernah kita sangka-sangka.
Dan bab terakhir adalah ini nih. Yang terakhir adalah bab 7-nya, teman-teman, yaitu pelangi ikhtiar. Itu pelangi ikhtiar. Pelangi ikhtiar ini adalah doa dan usaha yang tidak pernah tertinggal, yaitu sedekah, yang dimana doa ataupun usaha ini terdiri dari keyakinan, integritas, kecerdasan, ketekunan, juga hal-hal positif yang lainnya. Sehingga ini pun menjadi salah satu hal untuk mempermudah kita dalam menjalankan ataupun mencari rezeki yang halal. Sehingga dari 7 bab tadi jika digabungkan akan memunculkan, akan menciptakan suatu hal yang luar biasa untuk selalu berusaha, untuk selalu berjihad mencari rezeki untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk bangsa dan negara. Itulah teman-teman review dan buku per bab yang sudah saya sampaikan. Akan tetapi ada juga kekurangan dan kelebihannya. Nah, kalau misalkan kelebihannya itu cukup menarik juga ya. Jadi gaya bahasa yang diberikan itu cukup friendly, mudah dipahami, dan juga memunculkan motivasi, memunculkan semangat untuk selalu bersyukur, untuk selalu menanamkan bahwasanya rezeki itu ternyata ada pada kaki kita. Dengan gaya penulisan yang cukup mudah dipahami, itulah menjadi poin utama bagi para pembaca untuk bisa termotivasi di buku ini. Adapun kekurangannya, jadi kekurangannya itu ada beberapa kata, ada beberapa pilihan kata yang tidak spesifik. Contohnya, Ibu Santoso menulis, jadilah golongan kanan, jadilah golongan kanan, jadilah golongan kanan. Di sini menurut saya kurang spesifik karena tidak ada langkah-langkah bagaimana sih untuk menjadi golongan kanan itu. Jadi cuma di situ ada kata-kata perintah, jadilah golongan kanan, tanpa ada tanpa ada langkah-langkah yang harus dijalani untuk menjadi golongan itu sendiri. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi